Melihat seperti apa draft ban and pick-nya di game yang pertama. TikTok. The clock is ticking ya? Iya betul banget, makanya nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa terlalu lambat juga. Kita dikejar sama waktu 9 minggu MPL berjalan. Jangan terlalu santai, tapi jangan terlalu terburu-buru juga. Karena semakin kita berlari dengan cepat, seperti yang mungkin Udil pernah mention juga kan di panggung MPL ini kayak maraton. Dan sprint salah, jalan pelan-pelan juga terlalu salah. Benar, dan resikonya tinggi banget, Be. Tapi ini Angela sekarang udah jadi artis nih gue lihat nih. Iya. Rebutan ya? Rebutan 14 kali Angela, semua orang loh. Dan tidak melupakan masih ada Vexana serta Arlott yang bisa dibawakan oleh Rebellion. Ini kalau kita ngomongin soal win rate ya. Win rate dari Vexana dan juga mungkin Arlott ini lumayan besar ketika digunakan sebagai satu tim, sebagai teammate. Iya. Tapi bagaimana dengan Cloud nih, Be? Marksman yang untuk beberapa tim itu bisa dibilang jadi prioritas bahkan sampai di respect dan. Ya, Moai mungkin ketika kita berbicara Vexana dan Cloud kayaknya bakal oke banget untuk di pick di 2 pick atas bagi Rebellion. Tapi Kari ternyata jawaban dari Moai. Mereka ingin bermain dengan metode front to back. Karena jangan-jangan nanti kita akan melihat bagaimana metode Kaja dan Kari dimunculkan kembali dari kubu Rebellion. Dan sebenarnya kalau bicara tentang artis ya dari Angela, Fredrin juga nih udah mengikuti jelaknya, kayaknya udah jadi selebgram sekarang. Dia artis senior nih. Artis senior. Ya kebetulan kita mungkin senior. masih trending juga untuk Angela solo kill kemarin. Jadi Waduh. masih hangat topik untuk Angela ini. Iya betul. Di mana-mana Masih hangat relate, sekali. ya masih relate jadinya. Nggak kaget kalau seandainya Angela lagi dan lagi harus menjadi perbincangan hangat di MPL. Oh berarti Angelanya memang mau dipakai buat counter Fanny mungkin Angela ya. gebuk namanya itu. Angela gebuk, iya. Tapi ya balik lagi nih ngomongin soal Angela, kombinasi Angela bisa sama Cici, bisa sama jungle kayak mungkin Barat juga yang masih open, tapi Pakito yang akhirnya sekarang menjadi prioritas juga nih, Be. Tapi Cloud Angela, kita udah pernah ngeliat ini Lim. Super Rawat Supriyadi mainin Cloud Angela, gak perlu banyak-banyak mungkin item, modal 3-4 item aja dia udah bisa membungkam lini belakang dari lawan-lawannya. Ya mungkin bisa juga, tapi komen dari Audi pastinya lawan Kiboy idola saya, bikin saya lebih semangat. Ini Tapi relate ya? sebelumnya kurang semangat kayaknya. Ya kurang semangat. Mungkin semangat sih Lim, terbukti ya bisa dibilang Audi yang cukup bisa aktif ya mengalahkan beberapa senior-senior seperti Vin, Red pada saat itu di season 12. Tapi aku ngelihat ada performa yang hilang sih jujur dari Audi TZ. Season 12 kan kayak dia shining banget gitu kan. Tapi kayak di season ini kita masih belum ngelihat, bahkan kayak kalah bersinar sama yang lainnya. Atau mungkin ini adalah efek dari tidak adanya heist. Ketika kita berbicara konektivitas antara Romer dan Goldlane, ini kan mau nggak mau akan sangat connect. Dan itu dia yang baru aku mau bilang. Kalau ada Kari, Kaja sangat-sangat memungkinkan untuk muncul. Sehingga permainan pick off menuju ke playoff dari Rebellion mulai dari sekarang ini misinya. Karena kalau bicara tentang statistik juga ya, win rate pick off power dari Rebellion itu cukup tinggi. Apalagi dikombinasikan juga, dan ini harusnya ban ke arah Valentina. Iya, nutupnya ke Valentina biar midnya juga habis. Tapi biasanya Angela mid loh. Bisa di flex mid. Cuma nah itu ngomongin soal Angela. Menurutku Angela ini salah satu counter pick off loh. Kayak siapapun yang ditarik aja, kena hard guard ada flash of the OC, selamat harusnya. Jadi miscalculate ya. Selama di mid game, late game. Tapi kalau dimanfaatkan dengan early game temponya mungkin secepat mungkin bisa diamankan. Menurutku not bad sih, kalau misalkan emang Rebellion mau coba maksimalin gimana Kaja ini untuk ini early game lebih tepatnya. Tapi masalahnya kalau misalkan match up-nya dia nih, match up-nya dia ya Tigreal atau bahkan mungkin hero-hero utility yang sangat-sangat powerful. Let's say di sana mungkin masih ada Ruby juga yang terbuka dan Novari yang sudah di-ban, otomatis berarti hero-hero DPS yang tersisa buat combo bareng sama Kajanya. Mungkin seperti Lilia yang masih terbuka atau bahkan mungkin Lunox, tapi Lunox kemarin kita udah lihat Suns menggunakannya, even itu Suns ternyata di depan Ahron yang rambutnya kayak Lunox ternyata masih belum efektif. Bener tuh, mirip Lunox, mirip Benedetta tipis-tipis ya. Bener. Tapi ya ngomongin Lunox, gue ngeliat kemarin Lunoxnya Suns pun gue nggak ngeliat concentrate, kayak di patch terbaru kan memang Lunox sebenarnya spell farm bisa jadi penet kan. Iya. Nah itu yang nggak ada. Nah ngomongin untuk Kaja nih, kalau seandainya Kajanya nggak pakai burst damage di mid lane, di awal Kaja Kari kan nggak bisa, Be. Nggak bisa banget. Dan menurutku kalau mau main chain CC juga udah ke ban tuh Arlott-nya. Jadi mau nggak mau Kars juga nggak bakal bisa follow up untuk 4-man move. Dengan menggunakan Fredrin, Kaja dan juga Arlott. Akai juga di ban untuk menutup potensi bagaimana kehadiran dari combo Akai yang nantinya bisa menjepit ke arah Fredrin. Karena Fredrin sangat-sangat minim atas utility. Vexana juga di ban. Burst damage-nya dari Curse juga sangat-sangat menjengkelkan. Tapi kalau masih ada beberapa hero yang tersisa, menurutku ya tadi Lilia yang bisa di-mention. Atau Valentina ya. Atau Valentina kalau emang mau mainnya burst damage dari early game. Kayaknya lebih cocok Valen sih. Untuk
combo sama Kaja ya di awal nutupin. Karena ya sistem DPS lagi-lagi durasi dari Defenders Planter nggak cukup buat nge-pick off kan. Atau bermain X-Plan dulu karena Benedetta masih terbuka dan Pakito match up-nya jadi cukup oke untuk bisa dimainkan. Sehingga seenggaknya Kars ada jawaban nih untuk split push yang bisa dimainkan atau cut lane yang bisa dimainkan sama Boots. Karena memang ada celah sih yang cukup besar dari Rebellion. Bisa jadi nanti ternyata Onyx emang membawakan Angela mid lane sehingga Gord bisa jadi opsi mereka. Oke, lapu-lapu, wow. Wow, lapu-lapu. Mereka mau team fight. Mereka berpikir kalau nantinya Suns akan mengambil hero di pick bawah. Berarti Angelanya kemungkinan akan dibawakan oleh Keyboy. Dan satu hero tank jungle seperti Barat yang terbuka mungkin bisa dibawakan oleh Kairi. Bisa. Barat juga enak banget ya. Buat lawan Fredrin kayak resilience-nya juga lo bakal enak banget lah. Ya ini jadinya lapu-lapunya ngedinai kalau misalkan Suns nge-pick ke arah Gord. Jadi Gordnya nggak bakal bebas secara kalau kita ngomongin manuver. Karena udah pasti burst damage dari lapu-lapu dengan Brave Fighters akan mengganggu sekali untuk Gord yang minim akan hero dash. Ini mencoba nyelamatin gerak dari Fedrin ya, tapi Barat yang bahkan kemarin sempat hampir terlupakan ya. Iya, dia turun karena Fredrin sama Baxia sih, menurut gue itu lebih priority daripada Barat. Tapi ini pembuktiannya nih, Angelanya bakal ada di mana dan ternyata ada di mid lane. Ruby nutup. Wow. Oh, berarti kemungkinan untuk Valentina bisa muncul kali ini atau bahkan malah Gordnya dibawakan oleh Swallow. Burst damage apa? Mid lane burst damage Odet boleh karena nggak ada efek knock up yang begitu banyak, tapi masih ada Pakito masalah utamanya. Dan juga Ruby ya. Ruby. Bisa cancellation. Tapi Ruby masalahnya nggak bisa cancel untuk Swansong karena dia tidak menimbulkan efek dari knock up airborne. Ya only knock up ya. Paling Detonas kalau mau paksa kali ya. Kayaknya terlalu mahal sih kalau di team fight dari area objektif. Kayak mendingan Telun yang pegang retribution-nya aja. Biar bisa didapetin secara gratis. Ngedelete satu pemegang retribution itu bakal jadi poin plus juga buat teman-teman dari Onyx dengan Barat speak. Oke, ini dia pembuktiannya nih, mid lane-nya. Dia butuh banget magical power nih dari Rebellion. Apakah asuransinya ada di mid juga? Karena kalau ngomongin asuransi sebenarnya Kari itu udah item dependent banget. Dia nggak boleh yang terlalu farming juga. Dan Loi. Loi Kaja, menarik sekali. Ini pernah dibawain sama Rebellion Blitz. Iya, tapi aku lebih suka kalau misalkan tadi Arlotnya yang dibawakan dibandingkan dengan Kaja. Karena kita tahu sendiri, kan? Chain CC-nya dari Dispersion Rotation itu akan benar-benar bisa menimbulkan efek vengeance biar dia tuh damage-nya bisa 2 kali lipat terus-terusan. Ya apalagi dengan teleportnya itu loh. Farlane tuh jadi kayak was-was banget pasti dari Onyx juga adanya teleport. Cuman ya Loi, gue ngeliat dari Loi ini seandainya di early-nya dia gagal untuk mainin rotasi, impact Loi-nya ini langsung drop banget loh. Dan menurutku agak berat untuk bermain Loi di sini. Yang bisa ditangkap adalah mungkin menuju ke arah Ruby dan Barat. Sisanya hero dash ability. Jadi kemungkinan besar teman-teman dari Rebellion harus menekan sedikit ke area dari side lane-nya. Entah XP lane, entah gold lane. Pokoknya bikin agar mereka tidak mencapai power spike tertingginya. Oke, Cheesepeak kembali muncul. Satu surprise break dengan adanya Loi di tangan Rebellion. Tapi ini akan menjadi game pembukaan kita di match yang pertama. MPL Arena, mana suaranya? Ramai sekali. Rame ya. Hari Minggu ya. Hari Minggu libur ya, liburannya di MPL Arena. Oke, balik lagi early game Loi. Sebenarnya clear lane Loi ini jadi agak manja ya, karena rata-rata yang gue lihat juga dari gameplaynya Loi selalu ada roamer yang nemenin untuk clear dari wave tengahnya. Iya, karena dia juga bukan tipe hero yang clear wave-nya cepat. Dan mau nggak mau kalau kita berbicara Loi, sekali aja dia tidak mendapatkan ganking yang optimal, kehilangan 2 lane aja, itu dia udah pasti jadi plus 8. Apa tuh bang plus 8? Plus 8 ini berarti Loi-nya itu paling miskin atau paling rendah goldnya di timnya. Sehingga mau nggak mau dia perlu yang namanya item ROM nanti. Gue lumayan setuju sih, apalagi recovernya susah ya. Loi kan bukan tipikal farming loh. Jadi tinggal sedikit juga agak susah. Tapi untuk emblemnya cooldown ternyata. Oh, dia main Inspire dan juga Wilderness Blessing ditambah lagi dengan adanya Lethal Ignition. Dia sepertinya akan bermain menuju ke arah Light Intransion. Tapi permasalahannya ketika membawakan emblem mage seperti ini, otomatis mananya akan lebih boros dibandingkan dengan basic mana emblem. Cewek? Daerah top lane nampaknya kali ini cewek. Sudah mulai harus mundur, berhati-hati karena Audi TZ sudah mulai rotasi ke arah top lane. Berkaca juga di area XP-nya ini masih cukup aman-aman aja ya. Harusnya di bawah atau di XP-nya itu kayak bakal sama-sama farming dulu sih untuk di awal. Karena lapu-lapu menurut gua walaupun landingnya nggak terlalu kuat tapi dia sustain banget, nggak bisa di press juga di awal. Iya, kayak harus ada 3 orang yang bergerak untuk menangkap dan mendapatkan kill terhadap lapu-lapu. Kayaknya untuk bergerak ke area dari Golden adalah keputusan yang paling bijak dari Rebellion. Karena lapu-lapunya juga nggak bakal semudah itu untuk di-engage. Kars juga bisa bermain dengan safe, dia masih ada flicker juga yang ready di tangannya.
Jadi kayaknya nggak perlu ada nggak perlu ada worry dari Rebellion ketika dia bergerak dengan cepat di menit-menit awal untuk menuju ke gold lane. Ya, dan terlihat ini juga dimanfaatkan dengan begitu baik oleh Kairi ya. Dia coba untuk crossing jungle, untuk mencuri-curi aja. Bahkan setupnya pun udah dijalanin dari keduanya. Tapi kayaknya menang jalan nih dari Boots-nya. Dia udah lebih ready, udah lebih standby. Dan lihat 4 member dari Onyx sudah mulai berkumpul. Oke, setup sudah mulai dilakukan. Heartguard masuk ke dalam tubuh dari seorang Boots. Bravest Fighter connect kali ini Cars. HP-nya tertangkap sudah dan bahkan satu buah device judgment yang dibuka. Membuat dari Boots kali ini tertangkap. Kontes yang akan segera terjadi dan Vincent berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Dan Kairi kali ini akan menjadi korbannya. Dan 2 point kill diambil oleh Rebellion. 2 plus turtle, keuntungan berganda pastinya untuk Rebellion. Terlambat bergerak dan tidak bisa bergerak sepertinya dari Boots-nya. Ya itu dia efek chain CC ya yang sangat-sangat menjengkelkan dari Luoyi, Swallow dan juga Cars bekerja sama dengan sangat baik sekali untuk menghilangkan efek dari Heartguard. Sementara Suns-nya mau nggak mau harus kabur karena kalau misalkan dia terlalu lama di sana, overextend pun kayaknya nggak bakal bagus menurutku bagi teman-teman dari Onyx. Dan kalau misalkan kita melihat bagaimana Rebellion dengan take over turtle yang sangat luar biasa dan plus 2 point kill, ini akan sedikit mematahkan bagaimana talent prediction yang rata-rata menuju ke Onyx. Mirko doang nih beda ya. Iya. Seperti biasa Mirko ini bahaya soalnya. Mirko bahaya. Bukan berarti ya ketika nantinya ada di kubu Rebellion itu akan menjadi poin yang positif. Wah, tapi Cars di sini udah mulai ngepres keberadaan dari Boots loh. Unggul level juga dan ngebuat dari Boots nggak bisa bergerak lebih leluasa lagi. Dan sekarang early game diunggulkan oleh Rebellion. Ini keuntungan yang tidak boleh dilewatkan oleh teman-teman dari Rebellion. Mereka harus memanfaatkan gimana caranya untuk crash dari segi levelnya Kairi agar nanti Vincent lebih unggul. Sehingga mungkin di menit yang ke-7 atau menit yang ke-8 ketika Lord sudah mulai hadir di Line of Dawn, mereka bisa mendapatkan Lord dengan sangat-sangat mudah tanpa harus berseteru dengan Eternal Welcome. Iya, mungkin jujurnya lebih ke counter setup ya. Gue ngelihat posisi dari teman-teman Onyx. Karena kalau tadi nih kayak Boots langsung di Heartguard, dia maju duluan dan nge-steal di depan. Ya itu enak banget buat Rebellion, langsung all in. Dia punya Kaja juga, dia punya Luoyi dan tapi kali ini Boots kedatangan tamu tadi undang 3 pemain dari Rebellion berhasil untuk bisa mempick up keberadaan dari Boots dan bahkan ada full plating yang bisa mereka dapatkan. Dan mereka bermain dengan 3-2, metode yang cukup menarik dari teman-teman Rebellion. Yang dimana ternyata Kajanya buat defensif bukan untuk ofensif. Lim ini yang cukup baru menurutku dari Rebellion. Ketika mereka membuat move di area XP lane, tapi ternyata move tersebut adalah move yang sangat-sangat agresif sehingga mau nggak mau God lane-nya walaupun hero-nya ofensif, mainnya cenderung defensif. Kali ini I'm offended connect menuju ke arah 2 pemain sekaligus. Detonas Welcome yang sudah mulai menelan keberadaan satu Auditz dan Vincent. Again, turtle dia berhasil untuk didapatkan dan kali ini Moy yang menjadi korban di tangan Onyx tapi tidak berhenti sampai situ karena Pressure Red. Dan Vincent berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill yaitu Boots yang menghilang. Swallow bergerak mundur dan tidak ada fight lanjutan. 3 kali tumbang dari Boots, bahkan tadi kondisinya Boots tuh baru banget respawn loh. Jalan ke arah turtle dan tumbang kembali. Walaupun turtle-nya dikuasain sama Onyx tapi goldnya ini gak turun sama sekali. Nah ini masalah utamanya juga Moa yang ditumbangkan. Otomatis membuat space sedikit bagi cewek agar nantinya cewek bisa farming lebih banyak. Dan hanya Cars sampai saat ini yang unggul. Cewek ternyata sekarang berubah haluan. Yang tadi geng ke arah lane-nya Boots dan sekarang cewek yang harus kedatangan tamu yang tadi undang. Wah ini efek Luoyi ya, nggak bisa ditebak memang. Dan cara nge-counter Luoyi ini agak-agak susah karena nanti akhirnya untuk rumput yang dipegang harus beragam. Jadi mereka akan berpisah secara nggak langsung. Iya dan ini dia salah satu opsional movement yang tadi sempat aku mention sebelum kita menuju ke draft index. Gimana pun caranya Rebellion punya rotasi dan mereka punya Kaja, permainan pick off harus dijalankan. Gimana caranya membuat side lane dari Onyx ini benar-benar lumpuh total dan terbukti. Kiri, kanan, atas, bawahnya dari Onyx semuanya benar-benar dilumpuhkan. Outer turret sudah mulai hilang dan Onyx kayaknya terbungkam dari sisi gold dan XP lane. Dan jangan lupakan ini Retribution Vincent tuh ya. Itu dia. Ngeri banget. Dan kali ini efek soundnya connect Kairi ada Heartguard. Yang membuat dirinya pun semakin durable di depan dan tidak bisa dipunish oleh pemain-pemain dari Rebellion dengan secara mudah. Bahkan Kiboy pun agak ragu tadi mau nge-backup ya. Posisinya nggak bakal enak juga kalau Kiboy-nya nge-backup mungkin spell bisa keluar atau dia yang akan dipunish. Wah ini mau nggak mau harus digunakan dari Eternal Welcome for defensive. Dalam keadaan dia terkena dispersion rotation. Jadi ketika ada teamfight di area turtle kemungkinan besar Kairi tidak akan memiliki ultimate di waktu yang tepat. Dan kalau misalkan setup seperti ini pun akan sedikit dipatahkan, Rebellion harusnya bakal punya rotasi lebih bebas. Mereka akan bergerak lagi dan lagi dengan 3-man move. 3-2 lagi posisinya. Tapi bedanya sekarang, lihat Onyx
dia lebih aware dengan beberapa rumput yang penting dan bahkan di counter setup duluan. Oke, ada satu buah diversion. Vincent mendapatkan perfect turtle-nya. Keyboy bakal coba dulu ditabrak. Masih bisa mundur dan flicker. Breakfast Fighter dari Gams yang berhasil untuk menangkap Keyboy. Dan kali ini Kairi-nya terjebak sendirian. Tidak bisa kemana-mana dan mega kill diamankan oleh Vincent. Apa yang terjadi Onyx? Mereka seakan kehilangan temponya. Mereka kebingungan mau fight ke arah mana. Karena depannya kena, belakangnya kena. Dan Swallow tidak pernah muncul di map. Ini yang paling penting menurutku bagi teman-teman dari Rebellion. Dan itu dia. Surprise! Happy birthday. Satu buah dispersion yang membuat kali ini cewek terkejut. Pick off kembali berhasil untuk didapatkan oleh Rebellion. Ini gimana kita bahas lane jauh ya, karena kalau lane tengahnya aja udah langsung ditelein terus. Tapi kalau ngomongin lane jauh sedikit nih Be, Cloud atau Pakito? Kayaknya di posisi seperti ini mau nggak mau harus Pakito sih Lim. Kalau misalkan Cloud lagi Lim dan tanpa ada penjagaan, menurutku Cloudnya nggak bakal bener-bener dapetin momentum yang tepat. Karena kalau seandainya di sini udah kita lihat nih, bootsnya udah fail dari awal. Daripada dia yang harus nantinya ditugaskan untuk join team fight dan minim akan mungkin dari segi utility, level dan bahkan mungkin dari segi itemnya juga. Ya mau gak mau, tugas terakhir dari Boots adalah pegangin lane jauh, cover cewek sebisa mungkin karena cewek bisa menjadi harapan di late gamenya nanti. Ini kalau ada Luoy ini tidak tenang lah hidup ya. Iya, rumputnya harus sama-sama dijaga, tapi jadi renggang tahu nggak? Mereka tuh jadi kayak nguasain satu zona, mereka sendiri-sendiri di masing-masing rumput. Dan masalah utamanya adalah karena Swallow-nya dari tadi tidak terlihat di map Lim. Jadi nggak bisa ditebak rumput mana yang kira-kira bakal diteleport ketika menggunakan diversion. Dan gak ketebak juga siapa yang ditargetkan. Tadi satu-satu semuanya termakan dan sekarang kembali. Dan formatnya sih Aul, formatnya beda-beda. Lim tadi mungkin udah sempat ngeliat juga bagaimana awalnya Swallow membawa Vincent. Tiba-tiba ternyata di bagian top lane dia bawanya Cars. Dan ternyata ketika di bottom lane bawanya Audi TZ. Semuanya beda-beda. Semua call-nya tuh kayak bener-bener kayak mengundang untuk team fight dan biarkan Moe untuk farming sebebas mungkin. Siapapun yang dibawa intinya bawa masalah lah ya. Bawa masalah. Oke, dan gue belum ngeliat Angela ini sebagai jawaban nih dari rotasi-rotasi yang dimilikin sama Swallow juga. Nah, ngomongin soal Angela, ini magical damage satu-satunya loh Be. Dari teman-teman Onyx. Udah mulai sering ya kita ngeliat Angela jadi mid satu-satunya source damage magic. Ya, kayaknya sekarang lebih berfokus sama para marksman, sehingga nanti damage late game-nya benar-benar hanya bergantung kepada Cloud. Masalah utamanya durability-nya cukup rapuh. Karena boots-nya udah 3 kali tumbang dan bahkan Kairi seperti tidak sekuat itu untuk di lose condition seperti ini. Iya, ini mau tetap kontes nih kayaknya Kairi. Bakal coba untuk maju, dia pede. Dengan adanya hard card yang ready, tapi Breakfast Fighter sudah diaktifkan oleh Cars. Keyboy konsil ketahuan. Dan kali ini akan menjadi adanya kontes yang cukup besar. Dan Vincent again dengan retribution-nya. Tapi lihat bagaimana kali ini Blazing Duet mencoba untuk mundur. Dan Vincent akan memimpin jalurnya peperangan. Pressure rate dibuka, tapi lihat bagaimana Cars bakal coba untuk memfollow keberadaan pemain-pemain dari Onyx. Belum ada yang tumbang, tapi zoning out yang bagus banget tadi dari Cars bisa memukul mundur Onyx. Bahkan Heartguard pun gak nolong sama sekali. Dan kali ini masih ingin memberikan pressure lebih dari Rebellion. Mereka ingin mengambil semua resource yang ada dari Onyx. Dan bahkan kalau kita lihat dari item, perbedaan itemnya aja udah sangat-sangat signifikan sekali. Necklace of Durance dari Swallow adalah jawaban dari Suns dengan heal up yang sangat-sangat cepat dan intens. Ketika Fleeting Time sudah menjadi jawaban, tapi apalah daya Fleeting Time. Karena point kill dari Onyx tidak bertambah satu pun. Dan Fleeting Time effect-nya tidak akan bisa terproc dengan maksimal. Kali ini Lord-nya memang sedikit mungkin bisa di-deny atau bahkan bisa dihilangkan dengan cepat. Tapi kerugian yang dibawakan dari kubu Rebellion akan bertambah hampir sampai dengan 10.000 gold difference. Ini juga dua hero yang harus punya stack kan. Ini kalau wave nggak datang kan ini susah nyari stacknya. Dan pasif turretnya udah di-bait loh ini satu persatu. Ini bisa dicicil loh base turret. Kelihatan kali ini Lordnya juga udah mulai masuk ke dalam satu buah base turret dari top lane. Cars masuk kembali dengan ada satu buah Breakfast Fighter. Tapi tidak ada target yang terkena. Sehingga kali ini Onyx masih mencoba untuk defensif dengan cukup aman tanpa keluar dari teritorinya. Masih cukup aman, tapi jujur Onyx memang di akhir-akhir ini gue nggak sekali loh ngelihat Onyx under pressure. Dan menurut gue memang inilah dampak dari perubahan yang terlalu cepat. Dan ini juga game fact yang cukup menarik. Baik aplikasi baru GoPay, yang dimana ini adalah pertama kalinya Luwei muncul di MPL Indonesia Season 13 sejak terakhir kali digunakan 742 hari lalu. Dan dimainkan oleh Udil. Ada pertandingan Alter Ego versus Onyx juga by the way. Nah, ini menghitung hari tapi lihat bagaimana ada satu buah kejutan dari di belakang di mana Kairi berhasil ditumbangkan oleh Moe. Blazing Duet dicoba untuk melakukan defensif tapi lihat bagaimana satu buah kejutan dari Rebellion. Bukan ke rumput teleportnya. Serangan kejut teleportation dan ditarik. Oh, Divine Judgment kali ini efek down. Keyboy terkena chain CC yang begitu mematikan. 9.200 gold yang dipegang oleh Rebellion berhasil
juga membawa mereka untuk bisa mendapatkan satu buah base turret di arah top lane. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Kairi barat sekalipun bisa untuk dimakan. Teleportation keluar map nih Be. Sering banget kita lihat juga memang di region sana. Tapi ya midnya akan dipaksa lagi sepertinya. Oke, kali ini bakal coba untuk dipaksa pelan-pelan. Masih coba untuk dipertahankan tapi wave-nya terclear. Ceweknya. Itu kalau ada glowing one mungkin akan berbeda ceritanya kayaknya. Bakal ditabrak lagi untuk kedua kalinya di area mid. Dan ini dia referensi dari coba-coba yang dilakukan oleh Swallow. Tadi untuk pertama kalinya dia mencoba, dia membuka diversion ke belakang Kairi, tapi nggak ada yang muncul di sana. Jadi mau nggak mau mungkin referensi dari Rebellion nih yang sebelumnya adalah ketika dia membuka teleport di bagian turret, ya mereka nggak bakal datang. Cuma kayaknya nggak bakal expect juga sih kalau Kairi tiba-tiba langsung diganyang 4 pemain sekaligus, terkena Divine Judgment juga dari OutTZ, sehingga membuat Kairinya nggak sempat untuk merespon dengan menggunakan Detonational Cup. Iya, dia udah kelumat juga sama Muay kan yang udah punya damage sekarang. Masalahnya itu Barat loh. Yep. Gimana kalau itu entah cewek atau Boots. Apalagi Boots sekarang lumayan fall off ya. Jadi untuk landing jauhnya dia nggak bakal bisa se-ekstrim itu juga. Nggak bakal berani untuk motong-motong jauh. Karena punishmentnya Lui bos, ini bakal bawa temen gitu kan. Dan lihat bagaimana turret dari Rebellion tidak ada yang tersentuh sama sekali. Dan akhirnya menjadi Lord yang free tanpa kontes. Tapi hati-hati, ini Dispersion ngeri nih. Harusnya ada referensi juga sih kalau misalkan siapapun yang muncul di map itu pasti di belakangnya ada teman-teman dari Rebellion juga yang lainnya. 12.000 gold bukan hal yang mustahil untuk didapatkan oleh Rebellion Esports. Ketika kita berbicara gold yang sangat-sangat berbeda seperti ini tentunya tabrakan adalah satu-satunya cara untuk melakukan eksekusi dari kubu Rebellion sehingga mereka harus memakan semua base turret yang ada di area mid lane dan bahkan bottom lane. Oke, bahkan terlihat ya nggak ada Athena Shield karena magical damage dari Onyx memang minim. Dan sekarang dengan Lord yang sudah enhance ditarik lagi nampaknya di cancel. Oke, ada cancellation tapi lihat bagaimana kali ini Divine Judgment ya. Kars mencoba untuk lompat ke arah belakang. Kibo yang menjadi targetnya. Hardcore sudah terbuka dan Blazing Duet dari cewek. Vincent mencoba untuk menelan semua damage tapi Lord sudah mulai masuk di arah top lane. Perlahan-lahan Kairi bakal coba untuk mempertahankan diri di lini paling depan tapi AudiTZ. Immortalnya pecah, base-nya terbuka tapi masih bisa di-defense oleh Onyx. Masih bisa bertahan, kehilangan satu buah base turret di bagian bottom lane bukan menjadi akhir, namun Rebellion juga tidak memundur dan bisa untuk ditabrak lagi. Teleport. Oke, dan lagi-lagi satu buah diversion kejutan dari arah samping. Boots bakal coba untuk bertahan, memberikan adanya double jab tapi tidak kuat terlalu lama lagi karena damage yang sumbangkan dan bahkan Kiboy dengan satu buah armor banded connect ke multi target. Ada satu buah hardcard juga yang mulai dibuka tapi lihat bagaimana satu wave di arah tengah bakal coba untuk dikawal oleh Rebellion dan base-nya sekarang cukup terbuka. Karsnya hilang tapi base milik Rebellion Esports. 1-0 lagi-lagi sang Raja Langit harus bertunduk di game yang pertama.